Oke anak ibu kelas 7, selamat berjumpa kembali nakku ya dengan Ibu Age dengan bidang studi IPA terpadu. Gimana kabarmu sayang? Sehat kan nak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya nakku. Harus bisa menjaga diri. Nah, terlebih dalam masa Covid ya nak ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersatu dulu dalam doa ya nakku ya. Coba ambil sikap biar kita berdoa. Nah, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih yang telah Kau limpahkan kepada kami, di mana Tuhan Engkau tetap memberkati kami. Terlebih dalam pertemuan ini Bapa, kiranya apa yang kami ajarkan dapat dimengerti oleh anak didik kami sehingga berguna demi masa depan mereka. Kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan. Kami datang Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak ibu, kita jumpa dengan materi unsur, senyawa dan campuran. Ya, kita masuk ke bab 3 anakku ya. Unsur, senyawa dan campuran. Yaitu pertama dulu kita pelajari dulu materi kita yang sudah lewat, yaitu mengenai materi. Di mana materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Itu dulu materi nakku ya. Di mana materi di sini dibagi menjadi ada zat tunggal dan ada campuran. Kemudian zat tunggal ini dibagi dua, yaitu unsur, kemudian senyawa. Kemudian campuran dibagi dua, yaitu homogen dan heterogen. Yang termasuk homogen yaitu larutan. Sementara heterogen ada koloid dan suspensi anak ya. Nah, bisa kamu lihat di situ ada contohnya arang, sirup, gula pasir. Manakah yang termasuk unsur senyawa dan campuran? Kita lihat. Nah, jadi yang termasuk unsur. Unsur yaitu zat tunggal yang paling sederhana. Nah, bisa kamu lihat contohnya di situ nakku. Ada besi, emas, perak, karbon. Nah, kemudian ada lagi bagiannya yang lebih terkecil daripada unsur, yaitu atom. Atom maksudnya di sini yaitu bagian terkecil dari suatu materi yang bersifat mempunyai karakter yang sama atau sesuai dengan aslinya. Itulah mengenai unsur ya anakku ya. Nah, jadi unsur ini, lambang unsur bisa kamu lihat ya. Untuk lambang unsur, satu huruf diambil huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Contohnya kalium, K, boron, B. Nah, kemudian dua huruf. Ini penulisan lambang tadi ya. Dua huruf, huruf pertama dengan huruf kapital. Kemudian huruf kedua huruf kecil. Contohnya aluminium, Al, A-nya huruf besar, L-nya huruf kecil. Strontium, S-nya huruf besar, R-nya huruf kecil. Kemudian tiga huruf. Huruf pertama dengan huruf kapital, huruf kedua, ketiga dengan huruf kecil. Contohnya misalnya unseptium, U-nya huruf besar, kemudian U-nya yang kedua huruf kecil, dan S-nya juga huruf kecil. Itu maksudnya nakku ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa lambang unsur ya, yang termasuk lambang unsur. Nah, bisa kamu lihat. Oksigen lambangnya O, hidrogen H, kemudian karbon C, belerang S, fosfor F, kemudian nitrogen N, begitulah seterusnya. Nah, ada juga di situ ya anakku ya, aluminium, kemudian besi, ferum, emas, aurum, begitulah seterusnya. Nah, kemudian kalsium Ca, kalium K. Nah, itu penulisan lambang unsur. Nah, kemudian berdasarkan jenis unsur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama unsur logam, yang kedua unsur non logam, yang ketiga unsur semi logam atau metaloid. Nah, ini bisa kamu lihat sistem periodiknya ini. Ini nanti di SMA baru kamu pelajari ini nakku ya. Nah, jadi berdasarkan jenisnya unsur dibagi menjadi 3 tadi, yaitu unsur logam. Kalau di unsur logam misalnya dia bersifat konduktor listrik ataupun panas, kuat mengkilap, bisa ditempa, titik didihnya, titik lelehnya tinggi,
wujud berbentuk padat pada suhu kamar kecuali raksa, kemudian massa jenisnya tinggi. Contohnya misalnya besi atau Fe, nikel atau nikel atau Ni ya. Kemudian emas atau Au, natrium atau Na, tembaga atau Cu. Oke. Nah, jadi berdasarkan jenisnya terbagi tadi 3, unsur semilogam dan metaloid ya. Unsur tadi yang kedua tadi unsur non logam nakku yang pertama ya. Kemudian unsur semilogam atau metaloid, sifat antara sifat logam dan non logam atau semikonduktor. Contohnya silikon atau Si, arsenik atau As, boron atau B. Nah, kemudian molekul unsur. Itu yang dimaksud dengan molekul unsur di sini yaitu molekul unsur gabungan 2 atau lebih unsur yang sejenis. Itulah namanya molekul unsur. Contohnya O2 oksigen, H2 hidrogen, N2 nitrogen, Cl2 klorin, P2 fosfor. Materi yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Misalnya H2SO4, 2 atom H, 1 atom S dan 4 atom O. Itulah maksudnya H2SO4. Kemudian senyawa. Senyawa adalah materi yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Misalnya Al2SO43. Nah, jadi 2 atom Al, 3 atom sulfur, kemudian 12 atom O. Itu berasal 12 itu 4 kali 3 maksudnya nakku ya. Nah, sekarang bisa kita lihat molekul senyawa. Molekul senyawa yaitu gabungan dari 2 atau lebih atom yang berbeda jenis. Misalnya tadi H2SO4 ya. 2H, OS-nya 1, O-nya 4. Nah, jadi senyawa dibagi tadi menjadi molekul unsur dan molekul senyawa ya nakku ya. Kalau dia tadi molekul unsur, contohnya O2, H2, itu molekul unsur yang sejenis, yang berbeda jenis, contohnya CO, CH2, NH3 dan lain seterusnya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu campuran. Campuran yaitu gabungan 2 zat atau lebih di mana masing-masing penyusunnya masih memiliki sifat penyusunnya, zat penyusunnya. Dibagi 2 di sini, campuran homogen dan campuran heterogen. Di mana campuran homogen contohnya seperti larutan. Misalnya yang sejenis larutan gula. Yang heterogen misalnya koloid, suspensi, misalnya air kopi. Nah, itulah contoh-contohnya. Oke, ada ibu, ini bisa kamu lihat air kopi. Ini heterogen. Enakku ya. Nah, jadi untuk anak ibu kelas 7, di sini ada ibu buat evaluasi nakku ya. Coba kamu kerjakan kedua evaluasi itu ya. Coba kamu kerjakan, nanti jawabannya kamu kirim ke classroom. Kemudian kamu bawa nanti pada saat mengantar tugas. Oke anak ibu, sampai sekian nakku ya. Coba semua materi-materi yang sudah ibu sampaikan kamu ringkas, kamu catat dan kamu buat di buku catatanmu nakku ya. Dan nanti ibu akan periksa. Oke, anak ibu terima kasih dan sampai jumpa.